Putra Lesmana Andika SAND AMIK untuk waktu dan tempat kami bersiap. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat datang adik-adik mahasiswa dari Politeknik Kesehatan Bakti Mulia dari Sukoharjo ya. Ini tadi datangnya jam berapa? 11. Makanya jam berapa? Jam 11 malam. Perjalanan dari total waktu itu sekitar 4 jam, 5 jam. Luar biasa. Jadi tepuk tangan semuanya. Semoga malam dan sampai dari Malang sekitar jam 7-8 dan mudah-mudahan hari ini bisa membawa manfaat. Kebetulan saya di sini di bagian kodifikasi rawat inap dan mungkin ditunjuk sebagai yang menyampaikan materi atau mungkin wajah saya masih kayak mahasiswa ya. Usia saya masih 23 tahun ya. Di sini ada yang usianya 23 tahun? Angkat aku. Gak usah malu, ada yang usianya 23 tahun? Gak apa-apa, gak usah malu, ada. Kalau ada, saya gak jadi panggil adik gitu. Ada. Tapi 23 tahun itu 11 tahun yang lalu. Jadi seperti itu. Dan kebetulan saya itu lulus sebagai D3 rekam medis. Dan kebetulan Malang melintang di Malang. Maksud saya Malang melintang itu bukan karena prestasi atau mungkin karena sepak terjang yang lain. Karena emang dari lahir, sekolah, kuliah sampai bekerja hanya di Malang saja. Makanya Malang melintang. Kesan pertama sampai di Malang kira-kira gimana? Dingin? Beda gitu suasananya dengan atau mungkin cuacanya dengan di sana gitu. Selain dingin apalagi macet, sudah menemukan macet kira-kira? Belum ya? Belum coba. Kalau sampai di RSUD Dr. Said Anwar ini sendiri, kesan pertamanya gimana? Adem juga Pak. Baik, selama saya lulus di tahun 2012 sampai sekarang saya bekerja di RSUD Dr. Said Anwar sekitar beberapa tahun yang lalu. Setelah lulus saya bekerja dulu di rumah sakit tipe D, jadi seperti itu tadi. Dan sampai saat ini saya bekerja di rumah sakit tipe A. Selama perjalanan karir tersebut, saya melihat bahwa rumah sakit lumayan banyak mengalami perubahan dan perkembangan, bukan hanya dari pelayanan medis saja, tapi juga dengan pengelolaan informasi kesehatan berkaitan dengan kita. Dan instalasi rekam medis atau unit rekam medis ini perannya sangat penting terhadap keberlangsungan sistem tersebut. Maka dari itu harusnya dari mahasiswa mulai dari semester 2 atau semester 2 ya, itu harusnya sudah mulai aware, apalagi terkait dengan perkembangan teknologi yang ada sekarang, bahwa nanti kalianlah sebagai regenerasi kami rekam medis untuk mengembangkan dan menjalankan sistem tersebut. Apalagi ke depan jelas tantangannya akan lebih banyak lagi terkait dengan sistem. Nah, maka dari itu saya rasa terkait kegiatan field trip ini sendiri itu sangat penting dipahami oleh mahasiswa, termasuk mahasiswa semester 2, karena memang harapannya semuanya sudah memahami dari dini. Sehingga dalam kesempatan ini nanti saya akan menyampaikan bagaimana manajemen unit kerja instalasi rekam medis khususnya di RSUD Dr. Said Anwar Malang milik Provinsi Jawa Timur secara sepenuhnya itu. Dan tujuan nanti semuanya jadi setelah pulang dari sini harapannya punya bekal yang nantinya bisa digunakan ketika lulus dan sudah menjadi rekam medis dan siap bekerja sebagai rekam medis di rumah sakit. Oke. Oke, terkait dengan sistem yang kami terapkan, mulai dari unit kerja instalasi, alur pelayanan rekam medis, manajemen penyimpanan rekam medis, manajemen informasi kesehatan,
statistik dan sistem informasi kesehatannya sampai ke manajemen mutu nanti akan kita sampaikan di sini. Jadi nanti kita akan sama-sama belajar bagaimana penerapan sistem yang ada di sini. Dimulai dari Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2021 tentang struktur organisasi rumah sakit dan tata kelola rumah sakit. Itu jadi titik awal bahwa rekam medis ini sudah menjadi instalasi. Karena sebelumnya di tahun sebelum 2023 instalasi rekam medis masih menjadi seksi. Dan kebanyakan ketika menjadi seksi itu masih belum diduduki oleh praktisi rekam medis sebagai penanggung jawabnya. Sehingga di tahun 2023 sesuai dengan peraturan gubernur SOPK-nya itu berubah, maka penanggung jawab atau kepala instalasinya harus diduduki oleh praktisi rekam medis. Dan tepat tanggal 15 Mei tahun 2023 melalui SK Direktur Nomor 800 garing 12088 garing 102.7 garing 2023 itu keluar bahwa SK penunjukan kepala instalasi dari praktisi rekam medis. Dan sesuai peraturan gubernur nomor 16 tahun 2021, tugas pokok instalasi rekam medis adalah menyiapkan bahan perumusan kebijakan, menyiapkan bahan koordinasi dengan instalasi lain yang ada di rumah sakit, dan melakukan pengawasan, pengendalian, evaluasi sampai ke pelaporan kegiatan rekam medis. Jadi seperti itu. Jadi aturan pun sudah disediakan bahwa fungsi instalasi rekam medis seperti itu. Untuk struktur organisasinya, adik-adik dan bapak ibu dosen mungkin sudah tahu dan yang tadi sudah memberikan sambutan. Kepala instalasi adalah Bapak Kristanto Aku pribadi, RM, SKM, MKM yang tadi memberikan sambutan. Lalu di bawah kepala instalasi dalam struktur organisasi instalasi rekam medis itu ada penanggung jawab, baik penanggung jawab perawat inap, penanggung jawab perawat jalan, dan juga penanggung jawab tata usaha perencanaan dan logistik. Untuk penanggung jawab perawat inap saat ini adalah Pak Dian Arif Pratama MDRMK. Untuk penanggung jawab perawat jalannya Pak Desma Gawa SST. Kebetulan mereka berdua bukan ST, salah satu ya di Malang ya. Pak Dian asli Malang ya Pak ya? Malangnya Pak ya? Ya. Di Malang itu kadang-kadang kalau misalkan akrab itu panggilannya bisa Sam gitu ya. Di Sutarjo enggak ya, enggak ada istilah seperti itu ya. Dikenali. Enggak ada ya. Kalau Pak Desma kebetulan bukan asli Malang. Kenapa? Pak Desmanya. Oh iya. Enggak betul Pak Desma ya. Pak Desma asli Malang asli Probolinggo. Kebetulan sebagai penanggung jawab perawat jalan dan penanggung jawab tata usaha perencanaan logistik itu berlukisan dari AMDSKM. Kebetulan tidak ada di sini. Untuk ketenagaan total staf instalasi rekam medis itu ada 127 orang. Untuk saat ini 129 ya Pak. Setelah adanya tambahan tenaga kerja yang kemarin ya 129. Namun yang paling banyak adalah dari lulusan dari rekam medis. Tapi di dalam instalasi rekam medis tidak hanya dihuni atau diduduki oleh praktisi rekam medis saja. Ada yang dari pendidikan S1 atau mungkin pendidikan lain, di satu pendidikan yang lain, dan juga ada yang SMA. Untuk status kepegawaiannya yang paling banyak adalah dari P3 kapal waktu. Jadi P3 kapal waktu itu adalah status kepegawaian ASN yang terbaru awal kemarin, yang awalnya dari tenaga BLB dan melalui tes dan mekanisme tersebut diterima sebagai P3 kapal. Terkait awal pelayanan rekam medis, mulai dari proses pendaftaran sampai nanti ke proses penyimpanan, dan sebelumnya akan melewati verifikasi klaim yang nantinya akan dipegang oleh KPK.
itu proses registrasinya kami sudah menggunakan SIM-RS seperti yang dari profil video tadi tayangkan. Namun untuk lokasinya, sistem pendaftaran yang ada di sini itu desentralisasi. Jadi untuk pelayanan pendaftaran rawat jalan sendiri bahkan disebar di masing-masing poli. Lalu untuk pendaftaran rawat inap itu sendiri, pendaftaran dikirim sendiri dan sampai ke pendaftaran pelayanan utama. Jadi seperti itu. Nah, setelah dari pendaftaran, tugas pendaftaran akan membuat berkas. Namun untuk rawat jalan kita sudah paperless, sudah tidak ada kertas sama sekali. Dokumen akan digunakan oleh PPA. Jadi PPA-nya adalah profesional pemberi asuhan yang terdiri dari dokter, perawat, bidan, apoteker, ahli gizi, sampai fisioterapis. Jadi semua yang berkepentingan di dalam asuhan atau mungkin perawatan pasien tersebut akan wajib mengisi dokumen rekam medis. Dan dokumen tersebut harus diisi dan dilengkapi dalam waktu maksimal 1 kali 24 jam setelah pelayanan, sesuai dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Setelah dokumen rekam medis digunakan oleh PPA dalam perawatan pasien, dokumen rekam medis itu akan kami olah, baik dari proses pengecekan kelengkapan, proses kodifikasi, baik itu rawat jalan maupun rawat inap, sampai nanti ke proses assembling atau perakitan. Jadi seperti itu. Dan setelah proses itu selesai, dokumen rekam medis tersebut akan dikirim ke bagian instalasi kerjasama dan biaya kesehatan. Mungkin kalau nama tersebut itu asing, bisa di apa ya namanya? Mungkin banyak mendengar itu istilah SPIK. Jadi bagian yang mengelola terkait dengan proses penyiapan dokumen klinis. Jadi setelah dokumen digunakan oleh bagian KPK, maka dokumen tersebut akan dikembalikan ke penyimpanan. Jadi seperti itu. Dan untuk pelayanan rawat inap kita menggunakan hybrid. Ada yang masih kertas, ada yang juga sudah menggunakan SIM-RS. Jadi seperti itu. Tidak semuanya itu menggunakan kertas. Untuk proses kodifikasi itu sendiri sangat vital karena memang sekarang kan eranya JKN ya. Kita tahu sendiri bahwa proses pembiayaan kesehatan itu mengambil paket pelayanan dan paket tarif yang nantinya di cover oleh BPJS Kesehatan berdasarkan kode ICD 10 dan kode ICD 9 pertimbangannya. Sehingga teman-teman kodifikasi dan coding di sini sebelum melakukan kodifikasi mereka akan melakukan analisa kelengkapan. Karena dari situlah nanti kodifikasi itu akan bisa dinyatakan spesifik dan lengkap. Jadi seperti itu. Dan proses entryan untuk hasil analisa kelengkapan sampai entryan nanti ke kodifikasi itu semuanya dilakukan di SIM-RS, baik itu rawat jalan maupun rawat inap. Jadi seperti itu. Dan kebetulan di SIM-RS itu ada fiturnya, yaitu adalah verifikasi kode ICD rawat jalan dan verifikasi kode ICD rawat inap. Untuk penyimpanan kita di sini menggunakan sistem desentralisasi. Sebelum rawat jalan itu paperless. Namun karena sekarang itu untuk rawat jalan sudah paperless, full elektronik. Jadi sistem penyimpanan untuk rawat inap disimpan di lantai 3. Jadi seperti itu. Dan penjajarannya menggunakan terminal digifiling. Dari profil video tadi sudah sempat disinggung. Penjajarannya seperti itu. Dan dokumen aktifnya itu dipisah penyimpanannya dengan dokumen inaktif. Untuk masa penyusutan atau referensinya untuk rawat jalan yang sebelumnya masih ada dokumen kertas itu 3 tahun. Untuk rawat inap 5 tahun. Namun sesuai dengan peraturan kesehatan terkait dengan sistem rekam medis elektronik untuk penyimpanannya sampai 25 tahun untuk elektronik. Dan pemusnahannya nanti dibentuk panitia khusus yang diketuai oleh kepala instalasi dan nanti anggotanya dari bagian arsip dan juga rekam medis.
yang nantinya dibuatkan berita acara untuk proses pembagusan atau pengusahaan dokumen medis. Terkait dengan manajemen informasi kesehatan, manajemen informasi kesehatan itu sendiri adalah pengolahan data dan informasi kesehatan mulai dari pengumpulan, penyimpanan, pemrosesan sampai dengan analisis data untuk mendukung pengambilan keputusan dalam pelayanan kesehatan. Jadi proses pengumpulan data itu bisa diambil ketika pelayanan, ketika proses verifikasi, bahkan sampai ketika proses pendaftaran itu sendiri. Dan beberapa fitur di CMRS sudah mengakomodir itu semua. Dan kebetulan memang untuk saat ini kita masih melakukan proses transisi dari konvensional ke elektronik. Dan tahapannya masih dalam tahapan di dokumen rekam medis rawat inap. Untuk proses pendaftaran pasien juga sudah menggunakan CMRS yang sudah kita sebut tadi. Ini tampilannya yang berisi data sosial dari pasien itu sendiri. Dan untuk rekam medis elektronik itu sudah diterapkan di rawat jalan. Fitur-fiturnya seperti ini, mulai dari pasien keluar masuk, anamnesis, pengajian awal perawatan, hasil penunjang, sampai ke screening NPP. Jadi ketika nanti proses clearing yang dilakukan oleh adik mahasiswa itu akan bisa ditunjukkan secara langsung bagaimana fitur-fitur yang digunakan di rekam medis rawat jalan. Untuk rawat inap menggunakan sistem hybrid. Dan dokumen yang masih ada itu adalah masih berkaitan dengan proses persetujuan pasien dan juga termasuk konsen. Yang salah satunya adalah surat pengantar rawat inap, prosedur konsen, asesmen perawatan, tindakan medis operatif, laporan operasi, sampai ke kebutuhan edukasi. Untuk resume medisnya itu kami sudah menggunakan elektronik sebelumnya. Terkait dengan statistik, kita paham bahwa salah satu fungsi rekam medis adalah menghitung atau mengolah data dari proses statistik itu sendiri, yang kaitannya dengan data perawatan, lama dirawat, jumlah pasien masuk dan keluar, dan terkait dengan efisiensi penggunaan tempat tidur di tahun 2025, bornya itu mencapai 65,37%. Masih termasuk di dalam ideal sesuai dengan peraturan Departemen Kesehatan Republik Indonesia yang di antara 60 sampai 85%. Dan untuk awasnya itu 5,29. Kalau untuk turnover internalnya itu 2,80. Dan untuk BTO nya rata-rata satu tempat itu dipakai itu mencapai 44,2. Untuk proses pengumpulan datanya kita menggunakan sensus harian, yang data itu sendiri dikerjakan oleh ruangan. Jadi tiap kali ada pasien masuk, tiap kali ada pasien keluar, ataupun pasien pindah, itu akan dicatat di sensus harian. Dan kebetulan sensus hariannya ini sudah tidak menggunakan kertas, tapi kita menggunakan spreadsheet yang nantinya datanya bisa diakses oleh teman-teman laporan untuk diolah. Dan di CMRS pun juga sudah disediakan terkait data-data yang nantinya dijadikan data dasar untuk proses pengolahan data efisiensi rumah sakit itu sendiri. Sebelumnya terkait teknologi informasi kesehatan, kita tidak ujuk-ujuk sudah mau memakai CMRS yang sekarang digunakan. Awalnya itu pakai sistem informasi berbasis desktop yang seperti ini. Dan kebetulan dengan perkembangan sistem itu sendiri, kita pakai CMRS yang CMRS-nya itu sendiri mengambil dari Kementerian Kesehatan atau Siklus dan dikembangkan secara mandiri sampai saat ini. Dan salah satunya yang sudah kami kembangkan dan sudah kami gunakan adalah proses antrian di anjungan. Itu sudah menggunakan mesin anjungan yang nantinya di dalam proses tersebut dilakukan fingerprint khusus untuk pasien BPJS dan risk recognize
karena memang proses pencetakan SIP harus melalui proses itu, proses interview dan juga proses risk recognition. Dan proses untuk pendaftaran itu sendiri yang tadi sudah saya singgung sudah disebar. Jadi teman-teman pendaftaran sekarang proses pendaftarannya sudah di kliniknya masing-masing, tidak tersentral. Yang tujuannya mengurangi antrian. Terkait proses pendaftaran juga untuk CRS juga sudah bridging dengan BPJS untuk pembuatan SIP dan pembuatan surat kontrol. Jadi kalau misalkan teman-teman sudah pernah dengar atau mungkin masih belum paham, SIP itu adalah surat eligible peserta. Jadi tiap kali pasien BPJS yang ke rumah sakit dirujuk ke sini itu harus tercetak SIP. Jadi kalau misalkan tidak tercetak SIP maka tidak layak untuk dilayani. Dan CRS itu sudah mengakomodir dan sudah bridging terhadap sistem BPJS tersebut. Dan pembuatan surat kontrol ini digunakan ketika pasien itu selesai dilakukan pelayanan, baik itu pelayanan rawat inap maupun rawat jalan. Ini contoh proses pembuatan SIP atau proses pembuatan surat kontrol yang sudah terbridging dengan iklim dari BPJS. Jadi di CRS itu sendiri sudah ada field atau inputan yang nantinya digunakan oleh petugas untuk melakukan surat kontrol di sini. Yang nantinya akan keluar format yang seperti ini, surat kontrol. Selain dari proses pendaftaran, untuk penggunaan teknologi informasi kesehatan kita juga menggunakan dalam proses kodifikasi. Jadi seluruh kode yang dibuat oleh teman-teman kode itu diinputkan di CRS dari menu yang tadi, yaitu verifikasi SIP rawat inap maupun verifikasi SIP rawat jalan. Dan di sini ada kolomnya, teman-teman kode tinggal menginput kode SIP sebelumnya untuk penyakit dan tinggal menginput kode SIP 9-nya untuk tindakan, dan di bawah nanti ada kode untuk kematian. Jadi seperti itu, semuanya sudah terekam di dalam CRS. Dan proses kelengkapannya seperti ini. Jadi teman-teman setelah melakukan analisa kelengkapan itu akan diinput di CRS. Jadi di CRS itu disediakan keterangan-keterangan apakah kode ICD di dalam pencatatan itu sudah lengkap atau belum, apakah resume medisnya sudah terisi lengkap atau belum, apakah nanti laporan operasinya sudah terisi lengkap atau belum, sampai ke lembaran yang lain. Itu sudah disediakan di CRS. Sehingga proses pengolahan datanya diharapkan bisa lebih mudah. Dan nantinya hasil dari analisa kelengkapan ini dijadikan untuk proses memantau atau evaluasi dari manajemen mutu medis. Dan capaian kinerja instalasi medis terkait dengan standar pelayanan minimal yang berkaitan dengan mutu tahun 2025 untuk kelengkapan info consent dan pengisian dokumen medis masih belum mencapai 100%. Sedangkan sesuai dengan aturan dari standar pelayanan minimal sendiri untuk kelengkapan info consent dan pengisian dokumen medis 1 kali 24 jam setelah pasien pulang itu harus 100%. Dan dari proses yang dilakukan tadi dan disediakan di dalam fiturnya CRS, kami semua mengolah dan memantau bagaimana standar pelayanan mutu yang ada di medis. Nah, untuk kegiatan pelayanan rawat jalan atau penyiapan dokumen medis rawat jalan dan rawat inap sudah memenuhi standar, bahkan lebih cepat. Karena itu tadi untuk rawat jalan kami sudah tidak menggunakan kertas atau paperless, jadi proses penyediaan dokumen medis itu bisa lebih cepat. Dan untuk rawat inap masih dalam kriteria yang memenuhi standar pelayanan. Jadi terima kasih. Mudah-mudahan apa yang disampaikan kali ini bermanfaat untuk kita semua.